Halo para sobat-sobatku semuanya, terutama para kaum jomblo yang hanya rebahan di rumah. Saya di sini akan menemani kalian dengan film terbaru yang rilis pada tahun 2019, yaitu film The Cave. Film ini menceritakan tentang sebuah tim sepak bola anak-anak di negara Thailand yang terjebak di dalam gua bersama pelatihnya. Dan alur cerita ini lebih dominan ke proses penyelamatannya ya guys. Film ini juga diangkat dari kisah nyata. Sebelum melanjutkan video ini, saya mohon untuk tekan tombol like and subscribe-nya dulu agar bisa membantu perkembangan pada channel ini ya guys. Jika sudah, maka silakan nikmati video ini dengan enjoy. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Di awal film, terdapat sekelompok anak-anak yang sedang bermain bola dengan pelatihnya. Dari keadaan dan suasana pada saat itu, terlihat mereka sangatlah bahagia dan baik-baik saja. Setelah pertandingan itu selesai, mereka pun beramai-ramai pergi ke sebuah gua yang sudah sering mereka datangi. Namun, hal yang tak terduga pun terjadi. Cuaca yang mendung membuat hujan turun dengan sangat deras. Hujan deras tak kunjung henti sampai malam hari. Pos penjaga yang menjaga area gua itu menemukan ada beberapa sepeda dan sepatu yang tergeletak di depan gua tersebut. Lantas, penjaga itu dengan cepat memberitahu atasannya dan melapor ke pemerintah setempat. Air terus saja memasuki gua hingga menyebabkan banjir di dalam gua tersebut. Tim sepak bola itu terpaksa mencari tempat yang lebih tinggi untuk menghindari banjir itu. Keesokan harinya, berita pun tersebar hingga ke luar negeri. Aparat dari negara Inggris pun datang untuk membantu dalam misi ini. Beberapa angkatan laut Inggris juga dipanggil untuk misi penyelamatan ini. Angkatan laut Inggris pun tiba di lokasi gua itu. Mereka pun dijelaskan tentang dena di dalam gua tersebut. Mereka melakukan penyedotan saluran air di dalam gua tersebut agar tim penyelamat bisa masuk dan mengeluarkan anak-anak itu. Hari ketiga mereka terjebak di dalam gua itu. Rasa lapar dan haus pun mulai datang. Mereka terpaksa meminum sisa tetesan air yang ada di atap-atap gua. Mereka pun hanya bisa menunggu air di dalam gua itu menyurut. Ini adalah bapak yang bisa dibilang orang terbaik dalam pakar pompa. Dikarenakan saya tidak tahu namanya, maka kita sebut saja dia dengan bapak pompa ya guys. Nah, bapak pompa ini ditelepon oleh salah satu penjaga untuk mengirim pompa terbesarnya agar air di dalam gua lebih cepat disedot. Tidak hanya aparat Inggris yang datang, mereka juga mengundang salah satu instruktur gua terbaik di negeri tirai bambu, yaitu China, untuk membantu misi ini. Di sisi lain, keluarga tim sepak bola itu dan penduduk setempat beserta aparat Thailand melakukan doa bersama di dekat lokasi gua tersebut. Hari kelima mereka terjebak di dalam gua itu. Mereka masih bisa tertawa walau menahan rasa lapar dan haus. Nah, bapak pompa yang tadi membawa alat terbesarnya ke lokasi tersebut. Tapi di saat sampai di lokasinya, dia tidak diizinkan masuk dikarenakan belum memiliki surat izin untuk ikut serta dalam misi ini. Bapak ini pun bingung bagaimana dia bisa masuk ke gua tersebut. Gak lama kemudian, datanglah orang yang menelponnya itu. Dan bapak itu meminjam name tag dari si penelpon itu. Pada saat masuk ke dalam gua tersebut, dia pun mengecek pompa yang aparat gunakan. Dan dia mengatakan bahwa pompa itu sangatlah kecil. Tidak akan ada yang bisa membuat air di gua itu surut. Hari ketujuh mereka terjebak di gua. Hujan kembali turun dan air semakin naik. Anak-anak itu pun mulai merasa takut, namun pelatihnya berhasil menenangkan anak-anak itu, serta menyuruh mereka untuk menghemat baterai senter yang mereka miliki. Di sisi lain,
Bapak pompa itu terus berusaha mencari cara agar alat yang ia bawa bisa digunakan untuk membantu menyedot air di dalam gua tersebut. Dia pun kebingungan lagi. Temannya yang menelponnya dia itu juga berusaha mencari cara agar alat itu bisa mendapatkan izin untuk digunakan. Bapak itu pun diwawancara oleh reporter setempat sehingga dilihat oleh aparat lain. Di saat bapak itu sudah mulai pasrah, dalam perjalanan pulangnya, dia ditelepon lagi oleh temannya dikarenakan ada ibu dari anak korban yang memohon dia untuk balik dan mencari cara lain. Seketika bapak itu mulai merasa kasihan dan berputar arah kembali ke gua tersebut. Hari ke-8 mereka terjebak di dalam gua. Anak-anak itu saling bercerita tentang legenda yang pernah terjadi di dalam gua itu, yaitu Putri Nangnon. Konon, Putri Nangnon menikam diri sendiri dengan penjepit rambut yang membuat darahnya terus mengalir seperti air yang tidak akan habisnya. Mereka pun mengingat di saat mereka masuk ke gua, mereka tidak meminta izin ke Putri Nangnon dan langsung masuk saja. Di saat itu juga, mereka berdoa dan meminta maaf ke Putri Nangnon. Kembali ke bapak pompa itu, dia berdoa kepada Putri Nangnon untuk memberikan dia izin agar dia bisa membantu anak-anak yang terjebak di dalam gua itu. Seketika itu, dia ditelepon dan diizinkan menggunakan truk pemerintah yang telah diberikan izin. Bapak pompa itu pun sangat bahagia dan excited untuk membantu mereka. Di saat alat itu dinyalakan, air pun keluar dan semua tampak bersorak bahagia. Namun di samping kebahagiaan mereka itu, ada petani-petani setempat yang harus dirugikan dikarenakan lahan mereka terendam air dari gua tersebut. 2 penyelam Inggris diluncurkan untuk mencari anak-anak itu. Di saat mereka saling ketemu, anak-anak tersebut mengucapkan banyak terima kasih dan disuruh menunggu evakuasi yang akan datang. Mendengar ke-12 anak itu masih hidup, semuanya pun tampak bahagia. Dari keluarga korban, aparat pemerintah, sampai warga sekitar. Berita ini pun tersebar hingga ke luar negeri. Anak-anak itu pun diberikan obat serta selimut aluminium. Terlihat jelas, mereka sangatlah senang dengan kedatangan tim penyelamat itu. Beberapa penyelam diluncurkan lagi untuk menyimpan tabung di beberapa titik agar bisa memberikan cadangan tabung oksigen bagi yang lain. Namun, salah satu penyelam mengalami kejadian tak terduga sehingga ia pingsan dan nyawanya tidak tertolong dan meninggal di tempat. Mendengar kematian salah satu tim penyelam itu, semuanya pun tampak sedih, dari keluarga korban hingga aparat lainnya. Warga setempat pun melakukan upacara kepada Putri Nangnon agar tim lainnya bisa menyelamatkan ke-12 anak itu dengan selamat. Ini adalah Bapak Jim. Ia adalah mantan penyelam gua yang pensi dikarenakan rekannya yang meninggal di saat melaksanakan tugas di dalam gua pada saat dulu. Setelah dia melihat berita kematian penyelam Thailand itu, dia pun dipanggil untuk misi ini bersama salah satu temannya dan mereka pun mulai berangkat. Sesampainya Jim di lokasi gua itu, ia pun dijelaskan struktur dana dan cara mengeluarkan ke-12 anak itu. Jim pun ditugaskan untuk menggantikan tabung oksigen anak-anak itu dan memberikan bius agar anak-anak itu tidak sadarkan diri. Nah, proses evakuasinya itu dijelaskan seperti ini. Ada beberapa penyelam yang berdiri di berbagai titik dan satu-satu anak itu akan dikeluarkan terus diestafetkan dari penyelam satu ke penyelam lainnya. Jim pun mulai memasuki gua dan menunggu rekannya yang membawa anak itu ke dia. Rekannya pun muncul membawa 2 anak dan berhasil diselamatkan. Kedua anak itu pun langsung dibawa ke rumah sakit menggunakan ambulans. Keesokan harinya,
Jim pun ditugaskan lagi dengan tugas yang sama, yaitu menggantikan tabung oksigen dan membius anak itu. Jim pun melakukan semuanya dengan baik dan sesuai rencana. Di saat malam harinya, yang seharusnya tugas Jim selesai dalam misi ini dan diperbolehkan pulang, dia pun ditugaskan lagi untuk menggantikan seorang penyelam yang sakit. Terlihat jelas, muka Jim tersebut sangat takut dan ragu dikarenakan masih mengingat trauma kejadian dulunya itu. Jim pun menelpon istrinya, memberikan kabar ke istrinya dan mengatakan bahwa ia takut untuk misi ini. Istrinya pun menenangkan Jim dan mengatakan untuk tetap berhati-hati. Keesokan harinya, Jim pun ditugaskan dengan tugas yang sama, yaitu menggantikan oksigen dan membius pelatih itu. Cuma di sini, tempat Jim yang semula ada di titik 3 harus berpindah ke titik 5, yang artinya semakin masuk ke dalam gua itu. Di saat rekannya muncul membawa pelatih anak itu, Jim pun membius pelatih tersebut dan membawa pelatihnya keluar dari gua tersebut. Jim yang kelihatan takut dan ragu itu pun berhasil membawa pelatih itu keluar. Dan misi penyelamatan ke-12 anak serta pelatih tim sepak bola Thailand berhasil diselamatkan. Mendengar berita itu, semua orang bahagia dan terharu akan dari kejadian ini. Semua aparat memberikan apresiasi kepada penyelam-penyelam yang telah menyelamatkan tim sepak bola itu. Keluarga korban juga mengucapkan terima kasih kepada mereka. Di akhir film, semua aparat yang tergabung dalam misi ini saling berpelukan dan terharu, serta bersama-sama berfoto untuk menjadi kenang-kenangan. Nah guys, gimana nih dengan review film kali ini? Semoga kalian tetap enjoy ya. Dan juga tulis dong di kolom komentar film apa lagi yang harus saya review. Semoga video ini dapat menghibur kalian. See you the next video. Bye-bye.